pilihnya adalah bank yang semuanya ya, terbaik ya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan masih membahas tentang kredit. Nah, semoga teman-teman nggak bosen karena ilmu kredit itu luas ya. Ilmu kredit itu luas sekali, jadi banyak sekali hal-hal yang harus dibahas dan tidak mungkin dibahas hanya di dalam satu video saja. Jadi ada beberapa video yang memang saya membahas tentang kredit. Oke, di video ini saya akan membahas tentang bank apa yang menurut saya adalah bank terbaik yang bisa kita pakai untuk mengajukan kredit kita ya. Apakah teman-teman mau mengajukan KPR atau mengajukan kredit multiguna, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit macam-macam lah pokoknya. Ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya karena saya sudah pernah mengambil hampir semua lah ya fasilitas kredit yang ada, kayak KPR saya pernah, kredit modal kerja pernah, kredit investasi pernah, kredit usaha rakyat, KUR pernah, kredit multiguna juga pernah. Yang belum pernah saya kredit tanpa agunan ya, karena kredit tanpa agunan itu pertama bunganya tinggi dan tenornya tuh pendek gitu. Oke, kalau teman-teman penasaran kan, kira-kira bank yang paling bagus yang bisa kita ajak untuk kerjasama di mana kita sebagai debitur dan bank itu sebagai kreditur pemberi kredit itu bank apa gitu. Nah, kalau dari kita sendiri kan pengennya kan bank itu pilihnya adalah bank yang semuanya ya, terbaik ya, mulai dari bunganya paling murah, terus proses survei dan proses pengajuan kreditnya paling cepat, terus nilai appraisalnya paling gede, terus banyak promonya, misalnya ada bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, terus ada lagi misalnya yang pelunasan dipercepat tidak kena penalti. Nah, kita kan pengen semuanya itu yang gitu. Tapi ternyata tidak ada bank yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, keinginan kita tersebut. Karena bank itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, punya plus dan minusnya. Bank yang besar, bank-bank besar yang dia mempunyai dana pihak ketiga yang besar, itu biasanya dia memberikan bunga yang murah. Dia bisa memberikan bunga yang murah. Tapi biasanya juga mereka kreditnya itu analisanya lebih ketat. Dia tidak fleksibel, penyimpangan sedikit dia tidak bisa, terus prosesnya lebih rumit. Nah, itu biasanya bank-bank besar seperti itu. Kalau bank yang lebih kecil, karena dia tidak bisa bersaing di bunga, kan kalau bank kecil pasti bunganya kalah kan dengan bank besar gitu. Akhirnya dia lebih bersaing ke arah pelayanan, ke arah fleksibilitas, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, bank apa yang menurut saya yang terbaik? Yang menurut saya yang pertama adalah yang bisa memberikan kredit kepada kita gitu. Kalau bank itu bagus banget, bunganya paling murah, terus paling cepat, nilai appraisal paling tinggi, tenornya paling panjang, tapi dia tidak mau memberikan kredit kepada kita, alias pengajuan kredit kita ditolak, itu buat apa? Itu sama aja bukan bank yang terbaik gitu loh. Nah, yang saya bilang adalah bank yang terbaik adalah bank yang mau memberikan kredit kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bank yang bisa memberikan solusi kepada masalah kita. Kita itu kalau mengajukan kredit itu kan berarti kita bermasalah kan. Kita bermasalah, kita mau investasi tapi kita nggak punya duit gitu loh. Kita nggak punya dana. Nah, bank yang bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan bisa memberikan masukan atau rekomendasi atau petunjuk supaya kita bisa mendapatkan realisasi kredit itu, itulah bank yang terbaik. Misalnya contohnya gini, saya beberapa kali saya mengajukan kredit pakai nama perusahaan ya. Nah, tapi waktu itu ternyata pihak banknya bilang, memberikan masukan gitu ya. Pak, ini kalau atas nama perusahaan kita agak rumit loh ininya prosesnya. Karena apa? Karena kita harus menganalisa semua pemegang sahamnya, kita harus minta semua dokumen pemegang sahamnya, terus nanti kita cek BI checking semua pemegang sahamnya. Kalau ada satu yang ternyata kredit macet, itu mungkin bisa mengganggu atau mempengaruhi skor kredit sehingga bisa mengakibatkan kredit kita ditolak.
Terus ada juga yang bilang, maksudnya bank itu bilang juga nanti pas tanda tangan itu semua harus datang, tanda tangan akad kredit, ribet nanti, apalagi kalau yang di luar kota, tinggalnya di luar negeri gitu. Nah, dia memberikan masukan, udah kalau mau ngajukan kredit kita bantu perseorangan aja, nama pribadi gitu. Jadi saya yang maju pribadi. Kalau maju pribadi, katanya lebih simple, yang dianalisa cuma satu orang. Terus nanti yang tanda tangan juga cukup saya sama istri atau pasangan bagi yang sudah menikah. Terus nanti yang dicek, BI checkingnya juga cuma saya gitu. Jadi semua lebih simple gitu. Nah, itulah yang semacam itu, bank yang bisa memberikan solusi terhadap kesulitan kita, terhadap masalah kita, itulah bank yang terbaik menurut saya. Ada lagi contohnya gini, misalnya teman-teman kalau ngajukan kredit itu biasanya nanti dikasih kisi-kisi ya. Kalau kita ujian itu kan kita ada kisi-kisi ya. Kita kalau misalnya ngajukan kredit nih, kita sudah melengkapi semua dokumen-dokumen kita, itu kan nanti masuk ke bagian analis kredit. Nah, analis kredit itu nanti suatu saat akan telepon kita, akan menginterview kita, akan tanya-tanya kita. Nah, itu biasanya nanti pihak bank dari pihak AO kreditnya itu akan kasih kisi-kisi, Pak, nanti kira-kira yang ditanyakan tuh ini. Jadi nanti dipersiapkan jawabannya begini. Nah, mereka biasa kasih kisi-kisi gitu. Nah, itu yang menurut saya bank yang seperti itulah yang membantu kita, dan itulah adalah bank yang terbaik. Jadi kalau teman-teman tanya, jawabannya bisa macam-macam banknya, karena setiap bank itu beda-beda. Terus teman-teman juga pengalamannya kan beda-beda, tergantung personal dari banknya itu tersebut juga. Siapa tahu ketemu AO yang baik, ketemu AO yang cuek, ketemu AO yang kaku, ketemu AO yang fleksibel. Jadi benar-benar itu sangat luas ya. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman mau mengajukan kredit, ya ajukanlah kredit sekaligus ke banyak bank, jangan cuma satu. Kalau cuma satu, biasanya nanti kalau sudah nunggu sebulan, 2 bulan, ternyata hasil ditolak. Akhirnya kita buang-buang waktu. Tapi kalau kita mengajukan ke 5 bank sekaligus atau ke 10 bank sekaligus, nanti 5 ditolak, masih ada 5. Ya minimal dari 10, masa nggak ada sih satu yang bisa meng-ACC kredit kita gitu. Nah, cuma memang kendalanya kalau kita masuk ke 10 bank itu, kita kendalanya itu biasanya mentok di nilai di biaya appraisalnya. Biaya appraisal itu kan ada bank yang bayar di muka ya, jadi kita harus bayar misalnya 1 juta. Kalau 10 bank udah kita harus menyediakan belum apa-apa, kita menyediakan uang 10 juta, itu kan berat. Makanya kalau teman-teman cari bank, ya carilah yang dia misalnya lagi ada promo, misalnya bebas biaya appraisal, atau memang dia membebankan biaya appraisal kalau kita memang sudah di ACC. Kalau misalnya ditolak itu kita nggak perlu bayar. Nah, carilah bank yang seperti itu. Nah, itu menurut saya itu mengenai pemilihan bank. Terus kalau teman-teman memang masih banyak dokumen-dokumen yang kurang, atau memang datanya masih sedikit kurang bagus, yaitu saran saya sih cari bank yang kecil lah ya, cari bank yang kecil yang dia memang lebih fleksibel dalam menganalisa calon debitur yang akan meminjam uang gitu. Oke, nah mungkin nanti di video berikutnya, makanya teman-teman jangan lupa subscribe dulu, karena di video berikutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang yang namanya restrukturisasi. Sekarang ini kan kita masih pandemi ya, kita masih pandemi dan pemerintah punya kebijakan bank itu memperbolehkan untuk memberikan restrukturisasi kepada debitur yang membutuhkan, yang terdampak pandemi ini. Nah, nanti di video berikutnya saya akan bahas mengenai pengalaman saya restrukturisasi di beberapa bank. Nanti saya akan kasih tahu step-stepnya, saya akan kasih tahu negosiasinya, terus saya akan kasih tahu alternatif restrukturisasi itu seperti apa gitu. Nah, makanya teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai ketemu di video yang akan datang.